Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review jurnal kita yang berjudul Analisis Kelembagaan dan Peranannya Terhadap Pendapatan Peternak di Kelompok Tani Simpai Tampomas, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desti Rizky Randamsyah dan rekan saya Putra Arif Budiman. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang profil jurnal, latar belakang, tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahas penelitian, kekuatan, serta kelemahan jurnal ini. Yang pertama yaitu profil jurnal. Jurnal yang kita ambil berjudul Analisis Kelembagaan dan Peranannya Terhadap Pendapatan Peternak di Kelompok Tani Simpai Tampomas, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan. Untuk volume dan halaman yaitu volume 1 nomor 3 Oktober 2013 halaman 172 sampai 178. Tahun terbit tahun 2013 dan jurnal ini ditulis oleh Siswoyo H, Dejestiono, dan AM Fuah. Yang pertama yaitu latar belakang. Peternakan merupakan suatu bidang yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Namun, dalam usaha mengembangkan salah satu subsektor pertanian ini perlu adanya saling kerjasama di antara berbagai pihak atau stakeholder. Stakeholder di sini itu bisa masyarakat dan tokoh masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Kemudian, salah satu bentuk kerjasama dalam bidang peternakan ini adalah dengan membentuk kelompok tani. Kelompok tani ini merupakan kelembagaan di tingkat petani yang secara langsung berperan sebagai wadah para petani atau peternakan dalam kegiatan mengembangkan unit usaha secara bersama. Apa sih fungsi kelompok tani? Fungsi kelompok tani adalah untuk memotivasi para anggotanya agar dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya untuk kemajuan peternakan mereka. Nah, salah satu kelompok tani yang berhasil menjadi pelopor nasional adalah kelompok tani Simpai Tampomas. Kelompok tani ini membangun kompleks peternakan kambing di lahan bekas galian pasir. Kambing yang dibudidayakan adalah kambing PE dan Jawa Randu. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan subjek penelitian. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk menganalisis pendapatan usaha dari anggota kelompok tani ternak Simpai Tampomas, menganalisis kelembagaan dan mempelajari peran kelompok dalam peningkatan pendapatan anggota kelompok tani ternak kambing Simpai Tampomas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Subjek penelitiannya yaitu petani ternak itu sendiri atau anggota aktif kelompok tani ternak Simpai Tampomas. Untuk metode penelitian, yaitu metode yang digunakan adalah metode purpose sampling. Metode purpose sampling yaitu data yang diperoleh dari 17 orang petani ternak sebagai responden yang ditentukan dengan sengaja yang terhimpun sebagai anggota aktif kelompok tani Simpai Tampomas. Petani memiliki ternak kambing PE dan Jawa Randu yang dijadikan sebagai materi dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung ke lokasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, laporan, dan statistik peternakan Jawa Barat. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah keadaan umum lokasi. Di Kabupaten Sumedang sendiri, curah hujan cukup tinggi sekitar 2000 mm per tahun dengan jumlah bulan basah selama 6 bulan dan daerah tanah di daerah Kabupaten Sumedang cukup subur untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini sangat cocok untuk dijadikan peternakan kambing dan peternakan lainnya. Selanjutnya, sistem kelembagaan kelompok ternak Simpai Tampomas. Dilihat dari segi ekonomi, secara pertanian secara keseluruhan, tapi juga ekonomi pedesaan
aspek kelembagaan sangatlah penting. Pentingnya aspek kelembagaan sudah lama dikembangkan di Indonesia. Menurut jurnal ini, di kelompok ternak Simpai Tampomas, syarat awal masuk kelompok ini cukup mudah, yaitu yang pertama membayar simpanan pokok sebesar 25.000. Setelah itu, yang kedua yang paling penting adalah memiliki hewan ternak. Yang ketiga, harus mau selalu hadir dalam rapat kecuali sedang berhalangan. Peternak di kelompok tani Simpai Tampomas sebagian telah memulai usahanya sebelum bergabung dengan kelompok. Artinya mereka memiliki pengalaman usaha yang sudah lebih dari yang lain. Hal yang mereka rasakan setelah bergabung dengan kelompok adalah terdapat peningkatan pendapatan. Hal ini dikarenakan faktor-faktor pendukung seperti mudah dalam pemasaran, pembinaan, dan bantuan dari dinas. Menurut Moser, pembinaan di kelompok tani Simpai Tampomas dilakukan secara rutin 1 bulan sekali, yang datang dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumedang. Pentingnya pembinaan kelompok tani ini merupakan salah satu syarat pelanggar pembangunan pertanian, yang sudah adanya sinergitas antara pemerintah dan kelompok tani ini sendiri. Analisis kinerja kelompok tani. Kinerja kelembagaan dinilai sudah cukup efektif dengan nilai mencapai 390. Peranannya yang dalam membantu pelaksanaan budidaya ternak kambing, anggotanya sangat membantu mensejahterakan kehidupan mereka. Hal ini diakui oleh sebagian peternak dalam beberapa aspek, diantaranya mereka memperoleh bantuan, pemasaran, informasi yang akurat, dan inisiasi oleh kelompok. Kemudahan dalam syarat awal masuk kelompok pun dipermudah. Menurut Suradi Sastra, tingkat partisipasi petani dalam proses pembangunan pertanian melalui kelembagaan tempat mereka bergabung merupakan tolak ukur kuantitatif akan kinerja kelembagaan dalam menyalurkan aspirasi petani dan mencapai tujuan pembangunan sektor pertanian. Selain itu, pembiayaan pertanian merupakan faktor penting pembangunan pertanian, yang artinya bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan meskipun tidak 100%. Hasil penelitian ini meliputi yang pertama, adanya perbedaan pendapatan antara peternak yang hanya memproduksi atau membudidaya ternak yang memproduksi daging dengan peternak yang membudidaya hewannya untuk memproduksi susu dan daging. Yang kedua, kuantitas pendapatan petani atau tinggi rendahnya pendapatan mereka dipengaruhi oleh tingkat pendapat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang mereka raih atau mereka capai akan meningkatkan pendapatan mereka. Dua, skala usaha ternak. Artinya mereka baik kuantitas maupun kualitas akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Yang ketiga, pengalaman organisasi dan pengalaman usaha. Semakin lama mereka berkutat dalam bisnis ini, maka bisa dipastikan pendapatan mereka semakin hari semakin meningkat. Yang ketiga, minimnya pendidikan yang ditempuh peternak dan usia sudah tidak produktif menjadi faktor penyebab sulitnya perkembangan ternak mereka. Peternak muda dan peternak tua umumnya lebih berpengalaman peternak tua, tetapi dalam hal ini peternak muda lebih bersikap progresif terhadap inovasi baru. Mereka lebih mudah menerima perubahan dan inovasi dari pemerintah, dari
mahasiswa biasanya kalau magang karo KKN mereka memberikan masukan saran itu oleh anak muda dari dan tua. Yang selanjutnya, kekuatan dari penelitian ini adalah atau kelompok tani di Simpang Tampomas cukup aktif dalam saran informasi bantuan, pinjaman, penyediaan makanan ternak, sapronak, dan pemasaran ternak serta susu sudah cukup lancar. Yang terakhir adalah kelemahan. Sistem kelembagaan kelompok Simpang Tampomas memiliki struktur organisasi dan job description pengurus. Namun aturan yang ada belum diterapkan secara baik. Selain itu belum tersedia ADART. Yang kedua, kurang cakap dan spesialisasi dalam pengolahan ternak dikarenakan masih ada anggota yang beternak selain kami. Artinya dari pengurus dan anggota sendiri spesialisasi mereka kurang dan sangat butuh penyuluhan dan pendampingan dari pemerintah. Oke, kita sampai di akhir sesi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata maupun ketidakjelasan kata dari kami. Mohon maaf yang besar-besarnya. Apabila ada pendapat, pertanyaan, saran atau kritikan, boleh mencantumkan atau menuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.